Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan zaman purba. Pendidikan pada zaman purba berlangsung secara alami dan tidak memiliki sistem formal seperti yang dikenal saat ini. Manusia purba belajar melalui pengalaman langsung dari lingkungan sekitar, terutama untuk bertahan hidup. Berikut adalah beberapa ciri pendidikan pada zaman purba. 1. Belajar dari alam, yang artinya manusia purba mengamati alam untuk memahami cara bertahan hidup, seperti berburu, bercocok tanam, dan membuat alat. 2. Pendidikan secara lisan, yang artinya pengetahuan diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, mitos, atau legenda yang disampaikan oleh orang tua atau pemimpin suku. 3. Belajar dengan meniru, yang artinya anak-anak belajar dengan meniru orang dewasa dalam kegiatan sehari-hari seperti berburu, memancing, atau membuat peralatan. 4. Tidak ada institusi pendidikan, yang artinya tidak ada sekolah formal, guru, atau sistem kurikulum. Pendidikan berlangsung dalam keluarga dan komunitas. Pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. 1. Lembaga pendidikan. Pendidikan pada masa ini berlangsung dalam beberapa jenis lembaga, di antaranya Mandala merupakan pusat pendidikan berbasis agama Hindu, seringkali berada di lingkungan kerajaan atau tempat pertapaan, asrama. Vihara merupakan tempat pendidikan agama Buddha, di mana para biksu dan calon biksu mempelajari kitab suci serta ilmu lain seperti filsafat dan astronomi. Padepokan merupakan tempat belajar bagi kaum Brahmana dan Ksatria yang mempelajari ilmu keagamaan, strategi perang, dan kesusastraan. Sistem dan metode pembelajaran bersifat elitis, yaitu pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu seperti bangsawan, Brahmana, dan biksu. Rakyat biasa lebih banyak belajar melalui pengalaman sehari-hari. Metode lisan, yaitu ilmu diajarkan secara lisan oleh guru kepada murid dengan metode tatap muka, sebelum adanya sistem tulisan yang berkembang lebih lanjut. Kitab suci sebagai sumber belajar, yaitu dengan menggunakan kitab Weda untuk agama Hindu dan kitab Tripitaka untuk agama Buddha sebagai bahan ajaran utama. Pendidikan terpusat pada guru, yaitu murid belajar dengan mengikuti bimbingan seorang guru atau pendeta yang dihormati. Pendidikan di luar kelas, yaitu banyak pembelajaran dilakukan di alam terbuka, seperti di hutan, gunung, atau dekat candi. Materi pendidikan. Pendidikan pada zaman Hindu-Buddha tidak hanya berfokus pada agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek ilmu pengetahuan, seperti 1. Agama dan filsafat dengan pelajaran utama tentang ajaran Hindu dan Buddha. 2. Sastra dan bahasa Sanskerta dengan banyak prasasti dan kitab pada masa ini menggunakan bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. 3. Astronomi dan matematika dengan digunakan dalam perhitungan kalender dan ritual keagamaan. 4. Pengobatan tradisional dengan ilmu kedokteran sederhana berdasarkan tanaman herbal dan konsep keseimbangan tubuh. 5. Ilmu kemiliteran dengan khusus bagi kalangan kesatria untuk belajar strategi perang dan bela diri. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Pendidikan Islam pada masa kerajaan berkembang dalam berbagai lembaga, seperti surau atau majelis adalah tempat pendidikan Islam di Sumatera, khususnya di Minangkabau, di mana anak-anak belajar membaca Al-Quran dan dasar-dasar agama. Langgar atau musola adalah tempat belajar bagi masyarakat sekitar masjid, biasanya untuk anak-anak. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, tempat santri tinggal dan belajar langsung dari seorang kiai atau ulama. Masjid adalah tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran agama, sosial, dan politik. Istana adalah para sultan dan bangsawan biasanya memiliki pendidikan khusus yang diajarkan oleh ulama dan cendekiawan istana. Sistem dan metode pembelajaran. 1. Berbasis keagamaan, yaitu pendidikan difokuskan pada ajaran Islam, terutama dalam membaca Al-Quran, fikih, tauhid, dan tasawuf. 2. Sistem mondok, asrama, yaitu dalam pesantren, para santri tinggal bersama guru mereka untuk belajar secara mendalam. 3. Metode talaki, yaitu murid belajar langsung dari guru dengan mendengarkan dan menghafal pelajaran. 4.
Menggunakan kitab kuning yaitu para santri mempelajari kitab-kitab klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab dan Jawi, Arab Melayu. Materi pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu umum, seperti Al-Quran dan Hadis sebagai dasar utama pendidikan Islam. Akidah dan akhlak sebagai pelajaran tentang keimanan dan moral dalam Islam. Fikih sebagai pelajaran hukum Islam yang mengatur ibadah dan muamalah. Tasawuf sebagai pelajaran ilmu tentang kebatinan dan spiritualitas Islam. Sejarah Islam sebagai pelajaran kisah para nabi dan perkembangan Islam. Bahasa Arab sebagai pelajaran untuk memahami Al-Quran dan kitab-kitab Islam. Ilmu falak, astronomi, sebagai pelajaran digunakan untuk menentukan arah kiblat dan waktu salat. Matematika dan kedokteran sebagai pelajaran ilmu dari dunia Islam yang mulai diajarkan di pesantren tingkat lanjut. Pendidikan pada zaman masa penjajahan Portugis, 1511-1602. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang menguasai beberapa wilayah di Nusantara, terutama Maluku, setelah menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Mereka juga mendirikan pusat perdagangan dan penyebaran agama Katolik. Lembaga dan sistem pendidikan. Sekolah misi Katolik dengan didirikan oleh para misionaris Portugis untuk mengajarkan agama Katolik kepada penduduk lokal. Gereja sebagai pusat pendidikan adalah pendidikan diberikan di gereja atau seminari kecil. Metode pengajaran lisan dan tulisan dengan murid diajarkan membaca, menulis, dan menyanyikan lagu-lagu rohani dalam bahasa Latin dan Portugis. Materi pendidikan. Agama Katolik dengan fokus utama pendidikan adalah penyebaran ajaran Katolik. Bahasa Portugis dan Latin dengan digunakan dalam pengajaran, terutama bagi kaum elit dan calon pemuka agama. Keterampilan dasar dengan membaca, menulis, dan berhitung diajarkan untuk mendukung misi penyebaran agama. Musik dan kesenian gereja lagu-lagu rohani diajarkan untuk mendukung upacara keagamaan. Wilayah yang dipengaruhi Portugis. Maluku dengan fokus utama pendidikan Katolik karena menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Flores dan Timor dengan misi pendidikan dan penyebaran agama berkembang pesat di wilayah ini. Malaka dengan salah satu pusat penyebaran pendidikan Katolik di Asia Tenggara sebelum dikuasai Belanda. Pendidikan pada zaman masa penjajahan Spanyol, 1521-1692. Spanyol juga berupaya menyebarkan agama Katolik di Nusantara, meskipun pengaruhnya tidak sebesar Portugis. Spanyol berusaha menguasai wilayah Maluku tetapi akhirnya kalah bersaing dengan Portugis dan Belanda. Sistem pendidikan. Misionaris Spanyol membuka sekolah-sekolah kecil untuk mengajarkan agama Katolik kepada penduduk lokal. Gereja dan biara menjadi pusat pendidikan bagi para murid yang ingin menjadi pemuka agama. Pendidikan berorientasi keagamaan, seperti di Filipina yang saat itu juga dikuasai Spanyol, wilayah yang dipengaruhi Spanyol. Kepulauan Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara, merupakan salah satu daerah yang sempat mendapat pengaruh pendidikan dari Spanyol. Tidore dan Maluku Utara di mana Spanyol bersaing dengan Portugis dan Belanda dalam penyebaran agama Katolik. Dampak pendidikan Spanyol. 1. Pengenalan ajaran Katolik lebih luas di Indonesia Timur. 2. Bahasa Spanyol tidak banyak digunakan, berbeda dengan Portugis yang lebih lama berkuasa. 3. Sistem pendidikan berbasis gereja semakin berkembang, meskipun kemudian digantikan oleh sistem pendidikan Belanda. Pendidikan pada zaman masa penjajahan Belanda, 1596-1942. Pada abad ke-19, Belanda mulai menerapkan sistem pendidikan formal yang hanya terbatas bagi kalangan elit dan orang-orang Eropa. Sekolah-sekolah yang didirikan antara lain ELS, Europese Lagere School, untuk anak-anak Eropa, HIS, Hollandse Landse School, untuk anak-anak pribumi dari keluarga bangsawan, serta MULO, Meerwijkgebreid Lager Onderwijs, dan AMS, Algemeen Middelbare School, untuk jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan bagi rakyat pribumi sangat terbatas, sehingga muncul ketimpangan pendidikan. Pendidikan pada zaman masa penjajahan Jepang, 1942 hingga 1945. Jepang menutup banyak sekolah peninggalan Belanda dan mengganti kurikulum dengan propaganda perang. Namun, pendidikan mulai terbuka bagi rakyat pribumi meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Pendidikan di tengah kolonialisme. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 dan wafat pada 23 Februari 1923. Mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 yang salah satu ama usahanya adalah dengan mendirikan sekolah atau madrasah di Langgar Kidul. Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada 26 April 1959.
Mendirikan Persatuan Perguruan Taman Siswa atau Taman Siswa berpusat di Yogyakarta tahun 1922. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.